Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita menyambut hari yang baru, hari yang luar biasa. Hari yang dimana setiap kita selantiasa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan selalu baru Dia nyatakan bagi hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini? Apa yang kita saksikan hari-hari ini? Bahkan apa yang kita dengar hari-hari ini? Apa mungkin yang kita saksikan, yang kita dengar, bahkan mungkin seringkali kita lakukan, itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Sebenarnya membuat diri kita merasa takut, merasa khawatir, ada di dalam tekanan, ada di dalam kecemasan. Kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin orang lain mengecewakan kita. Keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang kita harapkan. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sebab Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan ayat yang sangat familiar, yang seringkali kita dengar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, ini satu hal yang luar biasa yang Dia sampaikan bagi setiap kita. Kita yang masih bisa mendengar, yang masih bisa merespon, kita mau respon setiap firman Tuhan. Setiap hal-hal yang baik masuk di dalam hati kita. Apa yang kita serap, apa yang kita masukkan dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita serap, tentunya Saudara di dalam hidup kita akan menikmati hal-hal yang demikian. Ketika dia keluar, kita akan memancarkan sukacita, kita akan memancarkan damai sejahtera di sekeliling kita. Bahkan kita boleh jadi berkat melalui kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau hal-hal yang negatif yang masuk dalam hidup kita, yang kita pancar pun demikian. Firman Tuhan jelas berkata saudara, Dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Setiap kita, jalan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Setiap kita memiliki takdirnya kita masing-masing. Ya, takdir kita berbeda-beda mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, takdir hidup kita adalah takdir yang membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Memang Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 di sana dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki tujuan hidup, memiliki rencana hidup, rancangan hidup. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata kita boleh membuat rencana saudara, tetapi tanpa Tuhan rencana kita tidak akan bisa jalan semulus yang kita inginkan. Begitupun dengan Tuhan, Dia tidak pernah berjanji Bapak Ibu Saudara, jalan kita selalu rata, jalan kita selalu bagus, langit selalu biru, tidak. Tetapi satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Rancangan Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Asalkan kita mau taruh rancangan kita di bawah rancangan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mundur sedikit dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dia tidak sejauh doa saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita dalam hadirat Tuhan, Dia hadir dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita, di sepanjang hari ini yang kita mau jalani, undang Tuhan untuk senantiasa hadir dalam hidup kita dan mau menuntun setiap hidup kita. Sehingga bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa dan membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di hari yang baru ini Tuhan.
Dunia boleh berkata, Tuhan kami ada di masa-masa yang sukar. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi satu hal yang pasti, janji Tuhan iya dan amin. Rancangan Tuhan pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kami yang percaya dan mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di pihak kami Tuhan. Fakta kehidupan kami berbeda dengan keinginan kami. Tetapi satu hal yang pasti, kebenaran firman-Mu nyata bagi setiap kami, sehingga kami dapat menikmati hari depan yang penuh harapan terjadi dalam hidup kami. Besertalah bersama dengan kami Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan Church on the Way Temanggung, bahkan setiap mereka yang menyaksikan renungan ini lewat tayangan yang ada, berkat yang sama menjadi bagian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang akan kami hadapi di depan nanti, tapi satu hal yang pasti, takdir hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Bangsa negara kami terus berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan kerjakan buat bangsa kami lewat pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, menteri-menteri kabinet, sampai kepada pimpinan terendah sekalipun. Senantiasa Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk membawa bangsa kami ini semakin lebih baik lagi, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bersama-samalah dengan kami segenap umat-umat Tuhan Gereja Pantai Kosta di Indonesia Church on the Way Temanggung. Kami mau bersama dengan Yesus, sebab kesetiaan dan kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Kami mau sambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.